Pemirsa, berapa lama ya idealnya truk dilarang masuk tol selama musim mudik Lebaran agar tak ada pihak yang bakal dirugikan? Kita langsung bahas bersama narasumber sudah bergabung Bapak Gemilang Tarigan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Perindo. Selamat sore, Pak Gemilang. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Rano. Waalaikumsalam, Pak Bapak. Kami juga turut mengundang Kemenhub, tapi kita akan coba usahakan bergabung melalui sambungan daring juga dengan Bapak. Saya langsung minta respon Anda, Aprindo seperti apa sikapnya dengan larangan truk masuk tol dan juga non-tol informasinya ya Pak ya? Ya, Hmm, pelarangan truk selama Lebaran ini memang dari tahun ke tahun itu sudah dilakukan, Mas. Oke, Tetapi inilah hari yang terpanjang selama 16 hari truk dilarang dalam rangka menghadapi Lebaran ini. Kita juga pengen ikut Lebaran, tapi jangan terlalu lama. Kalau 16 hari itu kan membuat ekonomi tidak berjalan. Kalau kapal laut itu kan datang terus ke pelabuhan. Apabila tidak diangkut dari pelabuhan itu kan berarti numpuk terus stagnasi. Besok kapal pun nggak bisa dibongkar karena di pelabuhan numpuk barang. Sehingga mungkin kapal yang datang itu harus pulang dan bawa barang kembali. Nggak bisa membongkarnya. Itu oke. masalah, Mas. Di samping itu juga kita punya pengemudi ini kan 16 hari ini bulan puasa, nanti puasa betul ini Mas, nggak ada uang masuk selama 16 hari ini, Oke. kan begitu. Ya wajarnya memang kalau biasa-biasanya 4 hari sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran berarti 8 hari, 9 hari lah. Ini Oke. digas sampai 16 hari, kan keterlaluan ini. Ya. Sudah dihitung belum Pak Gemilang, berapa kerugian yang berpotensi akan didapatkan oleh pihak Anda dan juga teman-teman di lapangan? Kerugiannya pasti udah besar kan ya, Oke. terutama kerugian akan timbul adalah kerugian yang dialami oleh eksportir. Oke. Ini eksportir sudah mengeluh semua karena mereka harus membatalkan jadwal ekspor mereka. Ini berarti ada pemutusan hubungan dan kontrak dagang, kan susah jualan Mas. Jadi membuat Indonesia tidak friendly untuk berdagang secara internasional, itu merugikan kita. Oke. Devisa masuk juga akan terhambat. Angkanya miliaran atau triliun rupiah apa nanti potensinya yang akan didapat kerugian? Mungkin kalau ini bisa triliunan ini Mas. Kerugian yang sebetulnya nggak perlu terjadi. Apakah memang orang mulai tanggal 24 sudah mudik? Ini juga pertanyaan buat kita nih. Oke. Ini coba kita tanya pada warga masyarakat yang mau mudik ini, apa setengah 24 sudah mulai berjalan? Oke, ini kan ada rencana aksi mogok ya Pak ya tanggal 20 Maret. Masih ada waktu sepekan ke depan. Apakah sudah ada hal keberatan ini disampaikan ke pemerintah Pak? Sehingga ada lobby-lobby di sana dengan Komisi 5 DPR juga? Kami sudah mengirimkan surat ke Kapolri dan ke eh, Menteri Perhubungan, Perekonomian, semua juga Kadin dalam hal ini karena ini eh, menyangkut kebijakan pemerintah juga nih. Oke. Pemerintah mau menaikkan ekonomi 8%, bagaimana bisa tercapai kalau truknya di stop, nggak ekonominya stop, Mas. Ini kadang tidak sinkron antara kebijakan pemerintah satu dengan yang lainnya. Begitu, Mas. Baik, ini kan ada juga pengecualian diklaim oleh Kemenhub, Pak Gemilang. Pemerintah kan membuat pengecualian kepada truk-truk pengangkut BBM, BBG, hantaran uang, hewan, pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor mudik, dan juga beli gratis, serta bahan pokok. Artinya dari pengecualian ini termasuk juga dari pihak Anda kah, Pak Gemilang? Iya, memang itu termasuk bagian dari kami juga. Namun kalau mengenai terekspor impor ini kan masalahnya perdagangan. Ini mengganggu kepada industri, Mas. Begitu kan? Termasuk juga kalau katanya sumbu tiga ke atas itu kan nggak boleh lewat. Berarti truk yang muatan yang bersumbu tiga kan juga nggak bisa lewat. Ini air minum apa segala macam pun terganggu ini Mas. Jadi banyak yang terganggu ini nanti akibat dari kebijakan ini gitu. Ada tidak? Nanti Oke. Nanti apa, Pak?
nanti juga klaim-klaim dari luar negeri akan timbul Mas, karena kelamaan kontainer pelabuhan ini kan demo rate-nya $20 per hari itu. Berapa ribu kontainer nanti diklaim-klaim oleh perusahaan pelayaran kepada importir kita. Ini juga lalu kena lagi 900% denda di pelabuhan. Ini banyak nih runutannya ke sana Mas. Ya itu yang kita minta supaya perhatian kepada pemerintah. Dan juga ini kan gak adil nih antara angkutan barang dengan angkutan orang, selalu dikorbankan angkutan orang nih, kan begitu. Baik, tentu Kalau misalnya angkutan orang ini dikorbankan kan kita yang jalan kan lebih ekonomi lancar Pak. Oke. Tentu ada dampak yang akan ditimbulkan Pak dari aksi mogok yang bakal dilakukan. Kita tidak harapkan seperti itu akan terjadi di lapangan ya, aksi mogok. Nanti jika pun aksi mogok terjadi tentu proses jual beli di pasar tidak berjalan dengan efektif Pak. Rakyat tentu tidak bisa membeli bahan pokok dan sebagainya. Ya itu tentunya kita udah tahu kepada pemerintah, kita udah sampaikan bahwa kalau kami ini dihalangi untuk berjalan, yang akan timbul tentunya banyak. Sehingga ya mulai dari tanggal 20 lah kita mogok. Kalau kita stop tanggal 20 berarti nanti sampai 8 April baru jalan. Sehingga ini risikonya ini pemerintah harus lihat bahwa kalau truk itu kalau kita suruh stop tanggal 20 otomatis drivernya pulang kampung. Nah ini jadi susah nanti, jadi nggak ada lagi nanti yang bisa mengangkut barang yang tertinggal di logistik ini, sehingga kita kan kesulitan semua. Ini perlu diantisipasi sebetulnya. Oke. Gitu Pak. Baik. Semoga ini bisa didengar oleh pihak pemerintah, apalagi Kementerian Perhubungan yang memberlakukan ya 16 hari begitu ya Pak ya. Sayang sekali kita tidak bisa bergabung dari pihak Kementerian Perhubungan. Bapak Gemilang Tarigan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Aptrindo, selamat sore Bapak, sehat selalu Anda. Assalamualaikum.